Halo, selamat datang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tadi mengenai replikasi. Jadi pada video sebelumnya telah dijelaskan mengenai replikasi satu arah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai replikasi dua arah. Nah, replikasi dua arah ini merupakan suatu replikasi yang dimana ketika kita mengubah data di database master, maka di database satunya itu juga kita dapat membaca maupun mengubahnya. Nah, kalau di satu arah kan kita hanya bisa menerima di tabel di database lognya, tapi di dua arah ini kita bisa menerima maupun mengubah di masing-masing database-nya. Oke, langsung saja. Jadi hal yang diperlukan ketika kita ingin melakukan replikasi dua arah adalah pertama adalah set IP-nya. Itu kita langsung bisa ke control panel. Oke. Di control panel ini kalian bisa langsung ke network and sharing center-nya. Oke. Setelah di network dan internet, kalian langsung ke network and sharing center. Oke, setelah ini kalian bisa ke change adapter setting. Oke, kalian tinggal ke VirtualBox host only network ini. Ini kalian tinggal property, and di sini kalian bisa milih Internet Protocol version 4 TCP/IP ini, lalu property. Nah, kalian set. Jadi awalnya itu adalah IP address. Di sini itu bukan nilainya seperti ini. Jadi saya edit agar lebih gampang, itu jadinya 192.168.1.1. Oke, nanti tinggal klik OK dan close. Nah, begitupun di OS yang kedua. Kalian juga setting di control panel. Di control panel bagian network and internet sama seperti yang tadi, network and sharing center. Lalu ke change adapter setting. Property. Oke, kalian tinggal pilih juga internet protocol versionnya. Nah, jika misalnya di kalian itu atau teman-teman internet protocol versionnya itu yang dicentang itu obtain an IP address automatically ini, kalian tinggal klik ke use the following IP address. Jadi kalian tinggal set aja IP address-nya itu seperti ini, atau boleh juga custom. Nah, nanti subnet max-nya itu bakal menyesuaikan. Jadi kalian tinggal set IP address-nya aja. Oke, tinggal close. Oke. Nah, selain ini, kalian juga perlu mengubah di file my ini. Jadi kalian tinggal ke file XM dulu, baru setelah ke file XM itu kalian ke MySQL, setelah ke MySQL itu kalian ke folder bin. Nah, di folder bin ini kalian tinggal search file configuration settingnya itu antara namanya itu adalah my.ini atau my aja. Kok di saya itu namanya my aja. Jadi kalian tinggal buka dengan Notepad. Berhubung Notepad saya sedang error, jadi boleh juga pakai Notepad++. Nah, di sini setelah kalian buka itu, kalian akan menemukan tulisan seperti ini. Nah, kalian tinggal masuk ke bagian ini, MySQL ID-nya ini. Nah, awalnya ini bagian lognya sama server ID-nya itu tuh nggak ada. Jadi kalian tambahin ke dua sintaks ini dalam dalam file ini. Setelah itu kalian tinggal save atau save. Kalian tinggal save, lalu close. Begitupun di OS yang kedua. Kalian juga set seperti itu. Kalian tinggal ke
local disk-nya di mana kalian nyimpan XAMPP-nya, baru kalian ke MySQL. Setelah MySQL ini kalian cari bin. Setelah bin itu cari configuration setting-nya, itu namanya my. Saya juga udah melakukan editing sini, di mana saya set server ID-nya itu adalah 2. Oke, kalian tinggal save. Nah, setelah itu selesai, baru kalian itu menyalakan control panel bagian MySQL-nya. Jadi, setelah set itu, baru kalian nyalakan port untuk MySQL-nya. Oke, setelah seperti itu, kita tinggal masuk ke MySQL-nya dengan cmd. Sama juga di OS pertama, itu kalian juga nyalakan MySQL-nya setelah melakukan configuration setting itu. Jadi tinggal masuk ke MySQL. Oke, kita telah masuk ke MariaDB dari OS pertama. Jadi hal yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat host user atau usernya. Jadi di sini saya akan membuat user baru, brand replication. Jadi saya akan masang usernya itu dengan nama Dewi aja. Oke, Dewi, terus identifier by, ini akan jadi kita set passwordnya nanti. Oke, samakan saja dengan nama usernya. Oke, setelah itu kalian bisa melakukan flush privilege. Nah, setelah flush privilege kalian bisa set flush read log-nya itu dengan sintaks flush tabel read log. Oke, sepertinya ada salah. Itu harusnya isi with. Oke, udah berhasil. Selanjutnya kita tinggal show aja. Oke, pastikan ini file maupun positionnya kalian ingat. Kalian bisa catat di notepad atau di yang lainnya. Itu positionnya saya ada di 1208. Nanti bakal di set di slide-nya. Oke, jadi nama file maupun position harus kalian ingat. Setelah itu tinggal unlock tabel. Oke, nah setelah ini selesai, kita langsung set slave-nya terlebih dahulu di OS yang lagi satu. Oke, kita tinggal masuk ke cmd. Masuk ke login ke MariaDB-nya. Oke, karena ini udah masuk ke MariaDB, jadi kita jadi sebelum itu saya memiliki beberapa permasalahan. Walaupun saya telah set ID-nya itu, tapi ID-nya tetap aja nggak berubah gitu.
Jadi oleh karena itu sebelum masuk ke sana saya set dulu global server ID-nya. Oke, setelah itu karena sebelum-sebelumnya saya melakukan start slave, jadi saya stop slave terlebih dahulu. Oke, setelah melakukan stop slave, jadi saya akan memanggil masternya. Jadi ini kita set IP-nya, tadi itu kita di control panel, itu set IP-nya OS pertama itu adalah 11. Oke. Baru kita master usernya. Master usernya itu kita tadi set namanya itu Dewi. Ke master password. Itu juga tadi Dewi. Oke, baru ke master log file. Master log file itu tadi yang ini, MySQL bin kosong yang 5 kali terus 2. Oke. MySQL bin titik 2. Oke, master log post. Jadi post ini adalah position. Jadi position tadi itu di 12.08. Oke. 12.08. Oke, setelah itu kita tinggal start slave. Oke, setelah start kita show slave statusnya. Pastikan ini G besar. Oke. Oke, udah waiting for master to send event, itu artinya udah terhubung. Tapi ini baru satu arah. Jadi kita harus set juga di sini masternya, nanti dibaca di OS pertama itu sebagai 2 arah. Oke, jadi kita set juga grant jadi saya akan set namanya itu, nama usernya itu Sari aja. Terus kita ganti divide by ya Sari juga. Oke, udah selesai. Jadi kita tinggal flash privilege plus tabel with nya. Oke, tinggal show master status. Ingat unlock tabel. Oke, setelah ini selesai, kita sama ingat juga file maupun positionnya. Lalu kita tinggal di sini. Kita stop slave dulu. Terus setelah itu adalah kita sama seperti tadi. Di sini kan kita ada change master atau master host-nya. Jadi kita juga lakuin hal yang sama OS yang kedua ini. Master host. Itu IP-nya sesuai sama yang tadi kita set di
OS kedua itu yaitu 192, 168, 12. Baru master usernya kita namain dia tadi Sari. Master password itu tadi juga Sari. Master log filenya itu MySQL bin 1. Ya benar, 1. Terus kita juga master positionnya. Log post itu di 10.13. Oke, karena ini udah berhasil, maka kita langsung start slave. So, slave status. Dan ini udah berhasil kita lakuin. Oke, jadi kita lanjutkan untuk membuktikan apakah dua arah itu telah berhasil. Jadi yang pertama, saya akan membuat suatu database di OS yang kedua, atau di Windows 7-nya. Jadi saya akan membuat create database remote misalnya. Oke, kita show database-nya. Udah ada, lalu kita coba di sini. Oke, kita show database. Apakah ada? Oke, good. Berarti OS kedua sebagai master dan OS pertama sebagai slave itu udah berjalan. Lalu kita buktikan apakah OS pertama di Windows 10 ini bisa mengirim atau mengubah data dan si slave ini apa bisa membacanya. Jadi kita tinggal use unode aja dulu. Oke. Kita create tabel mahasiswa. ID in nama varchar. Oke, kita show tabelnya dulu. Apakah di sini di OS kedua ini bisa ngebaca dari tabel inputnya? Kita pindahkan dulu ke database ini. Baru kita show tables. Karena ini kan belum pernah dibuat sebelumnya, jadi harusnya kosong. Oke, tabel dari mahasiswa ini udah kebaca. Ini kurang lebih seperti itu. Artinya kita buat master di OS pertama itu lewat tabel, itu udah dibaca di OS kedua. Begitupun ketika kita membuat database di OS kedua, kita di OS pertama itu bisa kebaca. Jadi replikasi dua arah itu udah berhasil. Jadi kurang lebih seperti itu tentang replikasi dua arah. Saya ucapkan terima kasih.